Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU ya. Jadi hari ini kebetulan kita kedatangan satu tamu yang spesial untuk WPU Cast. Ini nggak tahu WPU Cast-nya episode ke berapa ya. Jadi di sebelah saya ini ada Ci Esther. Halo Ci, boleh kenalan dulu dong? Ya, kenalkan aku Esther Irawati Setiawan, aku Google Developer Expert di Machine Learning. Sekarang juga jadi dosen di kampus Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Aku juga suka manage komunitas, jadi start dari GDG Surabaya dan juga Cloud Champion Innovator di AIML. Oke, terima kasih. Jadi hari ini tuh sebenarnya kita lagi ada di Singapura di kantornya Google. Nah, jadi sebelum Ci Esther ini pulang, karena sebentar lagi mau pulang duluan nih, kita interview dulu ya, kenalan sama teman-teman. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu siapa, karena beliau juga adalah seorang GDI juga, terus dosen juga, jadi mirip-mirip lah sama saya gitu ya. Iya, satu frekuensi. Satu frekuensi, betul. Cuman sebelumnya saya mau tanya dulu nih Ci ya. Kan sekarang tuh udah jadi GDI, jadi dosen dan lain sebagainya gitu. Kita kalau mau tanya jauh nih, mundur nih di masa kecilnya gitu, emang udah suka teknologi atau gimana? Iya, emang masa kecil nih gara-gara papa ya. Jadi papa itu suka bikin program sama bikin docs. Terus aku disuruh bantuin jadi ngetik gitu. Itu sekitar umur berapa? Umur 4, 5. Waduh, Salah. Umur 6. Itu udah sekolah ya? 6 tuh? Itu mulai diajarin ngetik. Ngetik di Word Star waktu itu. Sebentar, sebelumnya Cici ini asli mana ya? Asli Lawang sih, Lawang, Arek Malang. Oh ya, Arek Malang. Tapi terus tinggal di Lawang. Iya, berarti dari kecil udah mulai tertarik menggunakan komputer lah ya. Udah diajarin pakai command prompt, CDD, suruh copy disket. Waduh. Gitu. Terus kalau ke dunia programming sendiri? Terus baru dari situ ya suka main games. Terus mulai waktu SMP kali ya, itu mulai di sekolah diajarin Adobe Flash. Nah itu seneng sih bikin. ActionScript. Ya, ActionScript. Seneng sih bikin kuis, bikin animasi kayak gitu. Terus kayak benar-benar kayak bayangin sesuatu terus pingin bikin gitu ya, itu kan excited banget. Terus berhasil bikin yang dipinginin itu juga wow gitu. Tapi itu diajarin nggak di sekolahnya programmingnya sendiri atau itu ngulik sendiri? Ya sempat diajarin, jadi ada juga ekskulnya gitu. Jadi ikut ekskulnya yang komputer gitu. Terus SMP itu? Ya mulai SMP. Terus SMA itu kayak ada tes-tes ini di sekolah ya, kayak dia punya lembaga komputer sendiri. Nah itu dilatih buat ikut tesnya gitu. Oke. Kalau bahasa pemrograman yang ya istilahnya yang full bahasa pemrogramannya itu pertama kali apa dan kapan gitu? Jadi sebenarnya pertama belajar itu ada C ya. Cuman C itu dulu kayak kalau salah pakai pointernya, aduh langsung hilang programnya. Jadi udah ketik panjang terus salah pointernya, hilang langsung blub gitu. Itu kapan belajar C pertama kali? Itu ya 2002 itu. 2002. Pertama sebenarnya kalau C itu untuk pemula bagus ya. Dia harus benar-benar hati-hati. Udah gitu kan layar hitam kan. Udah masa-masa itu. HTML kan udah ada warna-warni gitu. Terus itu layarnya hitam. Programnya ya harus benar-benar hati-hati karena ada memori manajemennya, harus benar-benar pointernya. Itu berarti 2002 mulai belajar sih. Iya. Nah terus habis itu yang selanjutnya belajar Java. Nah Java menurutku waktu itu ya setelah belajar C, wah Java ini lebih aman gitu ya, code-nya nggak pernah aneh-aneh, banyak function-functionnya, code-nya terstruktur. Jadi sebenarnya beberapa tahun tuh yang favorite Java. Berarti waktu kuliah itu ya, waktu kuliah ketemu Java. Nah, kalau misalnya ke ini AI dan machine learningnya, nah itu gimana tuh ceritanya? Waktu akhir-akhir kuliah itu pingin bikin sistem tanya jawab. Jadi dulu Google itu kan terkenal buat search, tapi kan kita nggak bisa nanya sesuatu. Nah dari situ pingin bikin gimana kalau bisa langsung jawab yang ditanyakan. Nah dari situ tugas akhirnya bikin sistem tanya jawab otomatis. Jadi kayak chatbot gitu, bukan? Kayak yang s.com itu. Jadi nanya terus dijawab gitu. Itu tugas akhirnya? Ya.
Masih ingat tuh. Nah, karena senang Java tapi pembimbingnya minta C# ya jadinya C# dah. Tapi sebelumnya udah pernah belajar C#? Nah, itu gara-gara tugas akhir disuruh belajar C#. Nah, gimana tuh pengalaman pada saat kita udah apa istilahnya bisa satu teknologi, nyaman satu teknologi, terus tiba-tiba terpaksa harus pindah tuh, gimana rasanya, kesulitannya? Nah, itu pertamanya ya aduh kok aku harus belajar yang ini, kenapa sih nggak beda jauh loh gitu kan. Ini Java bisa, kenapa aku harus belajar di C# gitu. Tapi ternyata setelah kepaksa kayak gitu, explore, oh ternyata C# ada kelebihannya sendiri. Jadi dari situ mulai, oh iya ya, kalau kita belajar teknik baru, teknologi baru, mungkin kita bisa explore yang kelebihannya di sana. Jadi setelah itu mulai adaptasi dan malah seneng belajar gitu. Jadi kalau ada pemrograman baru, oh aku pengen tahu nih yang dia kelebihannya apa gitu. Tapi apakah di pemrograman yang udah pernah kita pelajari sebelumnya itu ada yang kepake nggak ilmunya, atau misalkan oh ternyata pengulangan tuh sama aja, oh variabel tuh sama aja, atau memang benar-benar dari nol banget sih? Oh iya, ada beberapa yang sama kan. Jadi biasanya caranya sih cari-cari tutorial gitu ya, misalnya di YouTube, kayak YouTube-nya Mas Dika nih ya. Nah itu kayak biasanya kan diajarin juga cara pindah gitu ya. Jadi betul. Cara pindah itu mempercepat sih, karena yang beda aja yang dijelasin, yang sama udah nggak usah belajar lagi gitu. Jadi sebetulnya kalau kita udah bisa satu, dasarnya nggak dari nol banget lah ya. Kita tinggal cari yang beda apa, ya itu yang kita fokusin gitu. Ya, makanya sih sebenarnya kalau saya biasanya ngasih saran ke teman-teman yang baru itu jangan belajar satu-satu, tapi banyak dulu ya. Satu dulu kita gitu ya. Terus nanti kalau mau pindah kepake ilmu yang tinggal itu ya, nyocokin yang beda. Selanjutnya nih, kan tadi kita udah nyampe di S1. Terus kalau teman-teman tahu C. Esther ini PhD ya, udah S3 tuh. Itu apakah langsung kuliah lanjutan atau ngajar dulu nih kan, dosen juga nih? Nah itu ternyata enggak langsung gitu. Jadi 2 tahun habis lulus S1 baru S2 dulu gitu. Terus S2 lulus 6 tahun baru S3. Baru S3. Jadi S1 gimana tuh? Apa langsung jadi dosen apa gimana? Iya, waktu itu langsung jadi dosen karena seneng ngajar sih. Tapi sebenarnya senengnya ngajar anak kecil gitu. Cuman nggak tahu kok jadi nyasar. Jadi ngajarnya anak kuliah. Iya. Kalau dulu kayaknya kita masih boleh ya sambil sekolah S2 sambil ngajar ya, waktu itu masih boleh. Nggak boleh kalau sekarang. Iya. Harus S2 dulu. Oke. Dan itu udah langsung kan, kalau S2 S3 tuh kita harus punya apa ya, kita sebutnya tuh kan linearitas ya. Harus sama gitu sih jalur pendidikannya. Udah sama juga, Cik? Iya, karena memang senang IT sih, jadi enggak kepikiran belajar yang lain. Tapi gitu. Udah langsung AI dan machine learning juga? Iya sih, S2-nya ngelanjutin yang tanya jawab itu. Jadi kayak kan habis lulus 4 tahun kemudian itu udah beda lagi kan. Teknologinya dulu manual banget, bikin daftar sinonim sendiri. Jadi kayak kalau orang nanya kan bisa banyak variasi. Nah, bikin kamus sinonim sendiri, bikin kamus singkatan sendiri. Waktu S2 udah berkembang jauh, sudah banyak resources gitu. Nah, terus akhirnya disuruh kampus sih buat S3 gitu, syarat dosen lagi. Nah itulah ya akhirnya ya, tapi ternyata masuknya pengen lanjutin tanya jawab lagi, tapi di sana disuruh multimodal, jadi ngolah image sama gambar bersamaan gitu. Jadi tapi sebetulnya sekarang kepake banget ketika kita mau sharing knowledge ke komunitas juga sih ya. Kebetulan C. Esther juga aktif banget di komunitas, bahkan dari sejak lama ya sih. Dari 2012 dulu memulai GDG Surabaya. Ya, waktu itu namanya Google Technology User Group. Jadi bahkan belum GDG. Iya. Google Technology User Group, kegiatan dulu ngapain aja? Android kebanyakan. Jadi waktu itu iOS kan populer, tapi teknologinya alatnya mahal, mau bikin akun di store-nya mahal. Nah akhirnya ini ada yang open source, ini ada yang lebih murah gitu. Jadi akhirnya kita develop. Nah dari situ ternyata kan bikin app itu banyak variasinya ya, yang bisa dieksplor kayak location based. Waktu itu mikirnya ya udah akhirnya. Itu sambil kuliah atau udah ngajar itu? Itu udah ngajar sih. Udah ngajar. Ya memang pertama diajakin mahasiswanya, ayo kita belajar Android gitu.
sampai jadi GDG. Iya, ya. Tahun berapa masih ingat nggak? GDG sekitar 2014 2015 gitu, 2 tahun kemudian atau 3 tahun gitu. Dan itu udah aktif buat kayak ngorganize acara, gitu, ngumpulin anak-anak yang tertarik belajar juga. Ya. Bahkan dari luar kampus juga kan? Jadi waktu itu akhirnya pertama dari kampus, eventnya terus menyebar ya ke Surabaya juga banyak kampus kan. Terus Malang sampai datang, Madura sampai datang. Jadi ya hampir area Jawa Timur lumayan banyak nih dari luar kota itu juga excited ya pengen belajar Google teknologi yang terbaru kayak gitu. Sampai terakhir event kemarin juga luar biasa waktu akhir tahun tuh Devest ya Ci ya. Itu berapa orang yang datang masih ingat gak? Udah 500 lebih ya. 500 lebih. Cuman sayang banget saya nggak bisa ikut kemarin. Iya. Pengen banget datang ke Surabaya. Kita pengen invite tapi udah dipesen nih di kota lain nih. Iya benar. Mungkin tahun ini sih. Iya. Tunggu ya yang di Surabaya ya, ketemu nih sama Mas Dika. Iya. Nah itu kalau setelah kan kalau GDG itu biasa kita organize acara terus datengin speakers. Nah speakersnya itu biasanya banyak yang Google Developer Expert. Nah, kebetulan Chester juga saat ini udah jadi Google Developer Expert di bidang machine learning juga. Itu udah berapa lama sih? Udah baru setahun sih. Ya. Tapi senior saya iya. Beda setengah tahun. Itu boleh cerita nggak apa perjalanannya bisa jadi seorang GDE itu gimana? Iya, jadi memang sebenarnya sih dulu sempat pengen, cuman kayak gimana ya ngatur waktunya karena jadi dosen juga. Iya bener nih. Terus akhirnya ditunda-tunda, tapi ya karena disemangatin nih dari developer relationnya Google yang di Asia Tenggara, yang di Indonesia pada semua nyemangatin, ayo gitu ya, kita angkat machine learning ini karena sebenarnya Indonesia ini juga banyak loh yang mengembangkan machine learning. Nah kita buat supaya lebih dikenal gitulah ya karya-karyanya dan ya supaya kalau kita ngadain event biasanya kan bisa sharing udah bikin project apa gitu, saling memotivasi gitu. Jadi meningkatkan machine learning sih pengennya kayak gitu. Nah, memang sekarang tuh lagi masa-masanya AI dan machine learning sih. Jadi kalau misalkan tertarik sih teman-teman juga harusnya coba-coba buat pelajari gitu karena ya hampir semua bidang sekarang udah nempelin tuh AI dan machine learning di dalamnya. Berarti tahun lalu ya jadi GDE-nya. Proses GDE-nya gimana sih? Kan kita pasti ada beberapa tahap tuh ya. Ada interview dengan GDE dari region lain ya. Nah itu gimana? Susah nggak? Iya, jadi pertama ya dredeg biasanya Surabaya ya. Jadi kayak khawatir ya, kadang kayak ya overthinking juga gitu ya. Jadi kayak applicationku ini udah bagus nggak ya gitu ya, kayaknya orang-orang lihat itu bakal approve nggak ya gitu. Tapi untungnya waktu itu baik banget nih community interviewer dari China. Dia kayak supportive banget sih, dia bilang wah di Indonesia emang belum ada GDE ML waktu itu, jadi ya bagus lah supaya di Indonesia juga ada kayak gitu. Terus dia malah kasih tips and trick karena dia juga pertama di China, dia GDE ML pertama di sana ternyata. Jadi ya dia malah sharing gitu, baik ceritanya gitu. Dia jadi GDE di China, terus Chester juga jadi yang pertama di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen Chester datang ke kotanya, coba cek ada nggak GDG di kotanya. Terus kalau ngadain acara undang. Gitu. Sip. Nah, terus di sini kebetulan tadi kita udah ngobrolin tentang perjalanan Chester ya. Sekarang di sini kita tuh selain datang sebagai peserta, kan kita dikasih tahu nih sama Google tuh, kita dikasih tahu gimana caranya menjadi seorang content creator, community manager yang baik dan benar tuh gimana. Selain itu kita juga disuruh balikin gitu. Jadi yang tadinya kita ngedengerin, besokannya hari ini itu kita disuruh sharing, dan kebetulan Chester ini juga jadi salah satu pembicara nih, keren banget. Ceritain sih topiknya apa yang di-sharing tadi? Iya, jadi akhir-akhir ini emang kan AI lagi booming gitu ya. Terus coba-coba bikin konten pakai AI. Nah dari situ akhirnya ajuin talk tentang generative AI untuk content creator dan online community, dan syukurlah bisa keterima gitu ya.
Dan dari situ ya aku ceritain sih gimana tool-tool yang bisa kita pakai untuk ngembangin post kita, ngembangin gambar yang kita post gitu ya. Kreativitasnya sudah tanpa batas sih sekarang anggapannya. Jadi kita bisa create konten, dan terakhir saya juga sempat bikinkan kayak theme song buat acara ini gitu. Banget guys. Jadi menggunakan teknologi AI yang itu tuh library-nya udah ada sebelumnya atau Ciester yang bikin tuh? Itu aku sempat gabungin aja sih ya. Karena ya emang sih pingin ya, itu cita-cita sih pingin bikin sebuah lab yang bisa masuk kayak Hugging Face gitu ya. Tapi sekarang sih masih memanfaatkan mengcombine gitu. Jadi misalkan bikin video animasi kita combinein pakai Python gitu. Nah itu bisa. Jadi tadi yang saya lihat itu kita berbekal yang pertama kan pasti harus punya ide dulu kan. Kita pengen ide konten kita tuh bentuknya seperti apa. Nah dari ide kita kumpulin aset-aset yang kita punya. Misalnya kita punya beberapa gambar untuk sebuah event ya tadi Ci ya. Jadi untuk sebuah event kita punya beberapa gambar. Nanti gambarnya itu dijahit sendiri sama AI-nya, dijahit sendiri, dibuatkan slideshow, dibuatkan animasi, plus dibikinin musik ya. Ya betul banget. Musiknya juga bukan cuman musik aja, tapi ada nyanyiannya. Jadi ada orang nyanyinya yang itu diambil dari deskripsi yang kita masukin ya. Dan itu belum pernah ada sebelumnya kan? Iya bener, keren ya. Jadi kita masukin deskripsi event ini, langsung dibikinin lirik, dan liriknya juga ada irama akhir setiap kata kalimatnya itu kan berima gitu. Jadi keren. Emang the power of AI gitu lah. Kita tuh dengerin ya, teman-teman kalau yang mau nanti bisa saya kasih tautannya atau saya masukin deh ke sini nanti videonya. Jadi buat yang tertarik untuk belajar AI, yang menurut saya sekarang saatnya yang tepat gitu ya. Tapi kalau misalkan mau tanya-tanya atau pengen tahu profil Ciester lebih lanjut, juga nanti bisa di follow aja sosial medianya, linknya teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Ya Ci, tapi ditunggu follow-nya. Betul tuh. Jadi di follow semua sosial medianya. Ciester juga punya YouTube channel ya sekarang. Masih bangun pelan-pelan. Silakan di subscribe ya, dikomentarin, disuruh Pak Dika gitu biar rajin nguploadnya. Makasih. Ya jadi mungkin itu Ci, terima kasih banyak atas waktunya ini di sela-sela mau buru-buru pulang. Sukses terus buat Ciester, makasih sudah mampir. Ya, makasih boleh jadi tamu di acaranya Pak Dika. Ya, jadi mungkin itu aja teman-teman untuk episode BPU Cash hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton, dan satu lagi teman-teman, jangan lupa titik koma.